mungkin kita awali juga dengan bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini bisa bertemu untuk saling berbagi ilmu di majelis kita ini. Semoga kita jadi hamba selalu ada satu belajar. Dan Islam juga kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Metode pembelajaran. Alhamdulillah. Oke, selamat hari ini semoga semua kita dalam kondisi baik, bahagia dan tetap semangat. Oke, tujuan kita hari ini semoga peserta belajar nanti mampu memahami makna dari metode pembelajaran, mungkin mampu mengenali metode-metode pembelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisinya. Lanjut next. Ini mungkin kita masuk pada pengertian. Ini teori sekali, sadar untuk mengingatkan saja. Metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan pada pengajar untuk menerapkan rencana pembelajaran. Jadi caranya ya, dia berasal dari bahasa Yunani itu metos, ya itu cara atau jalan. Cara atau jalan dia difokuskan pada pencapaian satu tujuan dalam proses belajar mengajar. Jadi tujuan yang sudah kita rancang, bagaimana agar tercapai tujuannya, maka inilah kita gunakan metode untuk mencapainya. Kenapa kita harus menggunakan metode? Metodenya bilang supaya tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. Ya mungkin selama ini kita sudah gunakan, mungkin kurang tepat atau kurang pas, sehingga tujuan kita juga tidak tercapai. Mungkin dari segi waktu, dari segi tujuan-tujuan, tapi tidak jadi seperti apa yang kita harapkan. Padahal kita sudah merancang sebelumnya bahwa pembelajaran kita itu sesuatu yang bagaimana yang kita bayangkan. Tapi ternyata yang terasa di lapangan tidak seperti itu. Mungkin ada beberapa faktor-faktor nanti mungkin yang belum kita perhatikan dengan baik. Kemudian juga dengan cara menciptakan proses belajar mengajar efektif, efisien dan menyenangkan. Jadi itulah gunanya kita memahami metode pembelajaran. Next. Oke, ini juga ada metode pembelajaran terbagi dua. Ada metode pembelajaran umum yang mungkin digunakan oleh semua mata pelajaran. Contoh ada tanya jawab, diskusi, ceramah. Itu kan di semua materi pelajaran kita gunakan. Kemudian ada juga yang khusus itu mungkin pada mata pelajaran tertentu. Jadi pada bahasa Indonesia atau apa yang lainnya kita menggunakan metode-metode yang khusus sesuai dengan pelajarannya. Atau mungkin kayak pelajaran seni rupa, seni tari mungkin kita menggunakan metode itu atau bagaimana. Jadi tidak semuanya cocok dengan bidangnya. Metode eksperimen atau metode ilustrasi atau metode eksperimen ya. Ini dipakai untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan sesungguhnya. Jadi alat-alatnya materi-materi itu nggak bisa kita sampaikan dengan ceramah saja, tapi baru kita demonstrasikan, kita lihatkan. Kira-kira tentang materinya apa yang ada? Pencahayaan, sholat, lebih dikasih semuanya pada kemudian metode ceramah. Metode ceramah ini tidak kita pungkiri bahwa dia akan selalu ikut dalam setiap pembelajaran kita lakukan ya. Untuk pembelajaran dengan untuk menjelaskan konsep, prinsip, fakta itu kadang tidak bisa kita gunakan juga metode tapi itu dengan berceramah. Memang kadarnya kita kurangi dengan sekarang ini karena anak sekarang nggak suka ceramah ini. Kemudian pada akhir ini pakai metode ini nanti akan ditutup dengan sesi tanya jawab misalnya. Tapi ini tidak bisa kita tinggalkan. Ketiga ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama itu di mana siswa akan memainkan peran seseorang, kemudian peran itu ditampilkan di depan kelas. Nah ini cocok sekali mungkin untuk pelajaran ekonomi, sejarah, ya. Nah juga mungkin dengan dia melakukan peran tersebut, dia hanya di dalam peran tersebut. Jadi dia merasa karya. Banyak lihat sosiodrama dan ini biasanya anak sangat menyenangi, cuma butuh waktu yang cukup lama untuk menyusunnya. Ya mungkin kalau materi kita sedikit kayak Pancasila kan sedikit materi kita itu mungkin bisa kita gunakan dengan metode sosiodrama ini. Ini bisa kita buat naskah sederhananya. Biar anak menampilkan sehingga dia akan tahu dia kemudian ini yang akan lagi dalam kelas. Baiklah. Kemudian metode diskusi, juga ini berupa kegiatan tukar menukar pendapat, informasi atau unsur-unsur pengalaman secara praktik. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti atas satu hal. Artinya anak-anak kita sudah kita bawa untuk menggali ide-ide kreatif mereka dengan cara berdiskusi, bertanya jawab,
Cuma terkadang kalau kita laksanakan di kelas anak itu lebih banyak diskusi, berbicara hal yang lain. Mungkin karena kita juga mungkin masih belum memberikan sesuatu yang menarik bagi mereka. Dan ini kayaknya sesuatu untuk zaman sekarang ini lebih bagus kita gunakan seperti ini ketimbang ceramah. Ya. Cuma tinggal kita mengarahkan aja pembicaraan mereka, mungkin jangan menambahkan dengan KPD atau apa sehingga mereka akan disibukkan dengan pekerjaan mereka yang diskusi tersebut. Yang kelima adalah metode bermain game sebenarnya, game methods ya. Nah tujuannya pembelajaran ini adalah untuk membangun kesenangan serta ketertarikan pada proses pembelajaran. Nah, contohnya permainan abjad dan angka, permainan abjad angka, permainan kata dalam bahasa Inggris, permainan gambar, kemudian yang lain-lainnya. Nah ini berarti dengan games dengan berbagai ini untuk bahasa sangat menarik ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi dengan menggunakan media ini tentunya tidak hanya metode tapi juga ada media yang kita sediakan agar mereka bisa bermain dengan menarik. Nah, ini akan lebih membuat anak asik dan lupa waktu bahwa pembelajaran kita akan hampir berakhir. Oke lah. Karena ada metode pembelajaran real. Ya, metode pembelajaran itu memberikan latihan kepada siswa untuk memperoleh suatu keterampilan. Tentunya melatih keterampilan motorik seperti kesenian, melalui alat musik, cara menari, latihan vokal, olahraga. Nah ini dengan latihan yang terus menerus, tidak hanya sekali. Nah ini lebih kepada sifatnya yang motorik atau otak. Nah jadi latihan menari, pelajaran sehari-hari itu tidak perlu teori, tapi ada dipraktekkan. Olahraga juga tidak hanya di kelas, boleh voli seperti ini, seperti ini, tapi praktek di lapangan. Dan juga tentu tidak praktek melulu, tidak ada teorinya. Ya, sudah. Berikut metode pembelajaran kerja lapangan. Ini mungkin tidak untuk kita kayaknya tidak SMA ya. SD mungkin belum memakai ini ya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mendapat pengetahuan dari pengalaman sendiri di lapangan yang tidak mereka dapatkan di kelas. Jadi mungkin bisa juga lapangan seperti itu juga mungkin bisa ya. Bisa juga mungkin, tapi dia menanam tanaman. Ya kalau itu percobaan. Jadi kalau yang proyek menanam, jadi proyek itu bisa kita katakan ini. Pembelajaran IPA. Iya kalau yang IPA yang sifatnya proyek. Kalau hanya sekali aja, nanti tidak pengalaman mereka hanya sedikit saja. Tapi lebih di proyeknya mungkin lebih pas tempatnya yang lebih banyak waktu. Jadi kalau menanam cabai atau menanam bawang sampai tumbuh sampai berhasil. Ya. Metode pembelajaran karya wisata, ini juga sudah sering kita lakukan ya. Metode pembelajaran ini dengan cara mengajak siswa untuk pergi mengunjungi berbagai objek wisata, ya. Tujuannya bukan hanya sekedar rekreasi, tapi juga untuk mempelajari sesuatu. Contohnya pergi ke museum, pas dengan pembelajaran sejarah mungkin, atau pada apa kita pergi ke museum. Kemudian belajar tentang tumbuhan, kita pergi ke perkebunan atau budidaya apa gitu kan. Nah, bisa kita pergi. Kemudian juga air mungkin kita pergi ke PLTA. Jadi sekali membuat mereka fresh, relax juga. Kemudian sekali juga untuk mendapatkan ilmu. Kemudian dengan cara wisata. Baiklah. Nah, yang sembilan kemudian terakhir, metode pembelajaran kerja kelompok. Ini juga sering kita lakukan. Kerja kelompok ini membagi siswa atau kelas menjadi beberapa kelompok. Lalu kelompok tersebut akan diberikan tugas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini juga kayaknya beberapa metode bisa kita lakukan dengan menjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, mungkin yang diskusi dengan kerja kelompok bisa kita gunakan. Faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran. Nah, ini di 9 faktor tadi mungkin yang menjadi 9 metode tadi ini adalah faktor-faktor bagi kita untuk menentukan pilihan mana yang kita pakai. Pertama tujuan pembelajaran, kemudian waktu juga sangat berpengaruh. Ya kalau waktu kita sedikit, itu metode apa yang lebih cocok kita gunakan. Kemudian perlengkapan alat bantu yang tersedia, seperti permainan tadi, tentu juga ada alatnya yang sudah siap. Kalau kita nggak ada alat, kita bermain tentu sia-sia juga. Kemudian sumber belajarnya harus jelas, bahan ajar termasuk akan diberikan, ini juga akan menjadi faktor penentuan metode yang akan kita pilih. Kemudian kemampuan dan jumlah murid, nah ini juga sangat menjadi perhatiannya. Kemudian kemampuan guru dalam belajar.
sudah pada oke dalam memilih kebutuhan mantap ya. Nah ini dia, ini punya orang ya. Tapi sampaikan oleh usaha punya mereka ya. Pembelajaran aktif ini mungkin lebih cocok ke SD nya sebagai bapak kita ya, untuk kita ya. Pembelajaran SD lebih banyak pada pembelajaran aktif ya, melibatkan anak dalam kegiatan yang memerlukan partisipasi langsung, eksperimen sains atau kegiatan seni. Metode ini membantu anak memahami konsep secara praktis dan menyenangkan serta memperkuat keterampilan melalui pengalaman langsung. Ya, itu yang berarti. Ada penggunaan visual. Alat visual seperti gambar, grafik, diagram dapat membantu anak untuk memahami informasi dengan baik. Apalagi dengan media video. Ini dari ya, setiap hari dari sebulan atau sebulan. Pembelajaran berbasis permainan. Sama kita hitung menggunakan permainan edukatif yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan spesifik dapat membuat proses belajar lebih menyenangkan. Permainan ini seringkali mencakup aspek kompetisi dan penghargaan yang memotivasi anak untuk belajar sambil bermain. Kadang-kadang kita karena mengejarkan materi terlupa kita menggunakan metode-metode merancang pembelajaran sehingga agar menarik ke anak-anak. Jadi kadang-kadang lupa, tapi tujuan tercapai. Anak bisa banyak pertanyaan itu aja, tapi tak bermakna bagi anak. Ini yang terkadang kita yang waktu. Diskusi kelas. Ajak anak-anak untuk berdiskusi tentang topik yang sedang dipelajari yang dapat meningkatkan pemahaman mereka melalui penjelasan dan pandangan yang berbeda. Diskusi juga mengasah keterampilan berbicara dan berpikir kritis bagi anak kita. Di saat berdiskusi ini kita bisa memperbaiki cara berbicara anak kita. Ada anak yang berbicara suka seenaknya, ada yang bisa berbicara dengan sesuai dengan yang apa yang kata-kata yang disarankan. Jadi di sini mungkin kita mengajak mereka untuk menyampaikan informasi. Jadi jangan langsung mencatat latihan, mengenalkan kalau bisa diawali dengan pengamatan, mereka mengamati, mereka mengomentari. Kemudian setelah itu baru saling berdiskusi. Baru kalau kita mau memperjelas dengan keterangan kita baru kita masuk. Jangan langsung dari kita bersama dari anak-anak tahun. Ini yang sudah dari K13 dulu memang seperti itu. Itu akan anak-anak merasa percaya diri karena kita sudah minta dari dia. Jadi kita tinggal meluruskan saja apa yang mereka dapat yang sudah mereka sampaikan. Kemudian pembelajaran kolaboratif, bekerja dalam kelompok membantu anak belajar berbagi ide, bekerja sama dan memecahkan masalah secara kolektif. Materi ini juga meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi serta membuktikan anak belajar dari teman-teman mereka. Walaupun terkadang kolaboratif ini tidak semuanya membuat anak ada yang tidak mau untuk menggunakan idenya untuk bekerja, dia hanya ikut aja, dan pintar aja gitu. Situ lagi kita untuk mengajak mereka yang tidak mau itu, untuk memanggil mereka, membuka mereka agar mereka bisa tampil, mau berbicara dengan teman-teman. Nah, di sini akan kelihatan mana anaknya egois, mana anak-anak yang suka berbicara dan kelihatan di sini. Next, ini, iya, tidak apalagi dengan cerita tentang dongeng kan? Kita dongeng akan menambahkan kita semua. Penggunaan teknologi, ini kadang kita malas, ya, apalagi kita. Penggunaan teknologi ini, apalagi sekarang sudah gampang kita menggunakannya, sudah tersedia, sudah ada jaringan internet, sudah kami fokus. Ini proteksi diri sendiri seperti, ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak mau ribet, nggak mau menyiapkannya di kelas, gitu ya. Padahal kita tinggal memilih aja lagi apa yang kita inginkan. Kita menyesuaikan, mencocokkan dengan materi kita siap kita gunakan. Ya, nanti mungkin kendala kalau kita masih alatnya bagi bersama, tapi bisa kita atur, ya. Nah, jadi kembali ke diri kita lagi untuk menyiapkannya. Jadi banyak hal, ya. Dan banyak yang bisa kita cari dengan teknologi ini. Dari HP juga bisa kita cari, dari apa di laptop kita tampilkan juga. Oke. Ya, mungkin kembali kita mengubah semangat kita untuk menyiapkan materi pembelajaran untuk anak kita. Nanti
semua dampak positif yang tidak bisa kita abaikan. Dari sekian banyak metode tadi, metode pendampingan positif ini harus dilakukan, jangan pernah ditinggalkan. Memberikan pujian dan penghargaan ketika anak-anak mencapai tujuan atau menunjukkan usaha dapat memotivasi mereka untuk terus belajar. Pendampingan positif membantu membangun kepercayaan diri dan menumbuhkan sikap positif dalam proses belajar. Jadi kalau ini kita berikan kepada anak-anak akan merasa percaya diri dan akan bersemangat dalam belajar. Ya, apapun komentar anak-anak kita nyambung atau tidak nyambung harus kita balas, harus kita respon ya, respon. Kalau dia negatif terus kita meluruskan. Kalau yang responnya positif kita ngomong ke dia, sehingga muncul percaya diri pada anak dan semangat belajar mereka kan semakin tinggi. Jangan diabaikan apapun komentar mereka, maupun komentar mereka salah dan tidak dapat kita luruskan. Nah, itulah tugas kita sebagai salah satu. Oke, itulah materinya. Silakan Ustaz kalau ada yang mau katakan. Terima kasih Ustazah yang luar biasa. Sebenarnya metode yang Ustazah pakai itu banyak metode 9. Ada bagusnya ditambah dengan elaborasi. Jadi kemampuan anak membaca literasi itu cukup masih kurang ya untuk anak-anak kita. Mereka akan langsung to the point saja. Apa itu to the point pertama harusnya kita elaborasikan dan komprehensif. Jadi kita mohon kadang-kadang anak pengalaman di kelas ya, anak terlalu dekat dengan kita, jadi kita untuk mengajarkannya susah pun. Jadi anak problem tersendiri dengan anak-anak seperti itu. Jadi apakah untuk menegaskan bahasa ingin menjelaskan juga susah, melunakkan juga susah, menyuruhnya juga susah. Jadi trik usaha ya itu kan ya problem untuk mengajar. Jadi kadang-kadang kita mengingat sesuatu kita tak dengar. Jadi mereka kayak bebek aja. Jadi kan apakah kita kan terlalu dekat atau paham terlalu dekat apa itu kan nggak begitu juga ya. Jadi alhamdulillah. Ini sebenarnya tidak hanya saja mengalami dan sesuatu juga. Memang di sekolah kita kan tidak selalu dekat dengan. Jadi karena faktor kedekatan itu terkadang ada anak yang melampaui batas apa? Ya karena saking dekatnya dengan kita, kadang dia nggak tahu kalau sekarang harus serius. Kalau harus fokus belajar dia enggak. Jadi dia tetap juga. Maka kadang di posisi kita dia duduk dua kayak gini setelah belajar, dan mendekat dulu kayak kita. Apalagi ini kayak yang pelajaran kami kalau yang harus maju ke depan, tidak kan kami juga seperti itu. Kadang juga kita untuk maju dia serius itu, kadang terus marah dulu. Ya, tapi mungkin marahnya tidak dengan yang harus apa ya, dengan harus yang kasar kayak gitu. Ini iya. Ya maksudnya ada kalanya kita lihat kan ini harus serius. Harus ada masalah tapi tidak mengusulnya dari awal tidak. Jadi setidaknya kita cari momen-momen pada saat awal-awal itu mereka serius untuk memperhatikan, saat itu kita bisa serius juga sama mereka. Tapi mungkin di akhir-akhir itu mungkin dah susah lagi untuk mereka serius karena mereka sudah ilmu juga. Waktu anak-anak SD itu kan mereka bisa fokus itu kan tak lama, hanya hitungan menit kan, sampai 1 jam mereka fokus pada pelajaran. Pada saat itu kita mereka mau serius, ya. Jadi mungkin ada juga sejenis kotak-kotak di awal. Itu harus kita siapkan dulu sebelum belajar. Dan ini pada saatnya tidak boleh ya. Itu kalau ada waktunya. Nah, itu dari kita. Jadi kita ada tarik ulur lah. Ada dekat dengan anak, kemudian juga menunggu jarak. Nah, yang tidak putus. Tapi kalau tidak ada putus kan? Itu Ustaz, atau ada tambah dari Ustaz yang lain? Jadi gini Ustaz. Untuk tahun ajaran ini kan Messi mengajarnya tahfiz. Jadi sudah sekian bulan tahfiz, kurang lebih 5 kelas tahfiz kan metodenya itu aja. Jadi sepertinya anak-anak juga sudah mulai bosan. Kira-kira menurut Ustazah Zahori punya tak masukan atau masukan atau ide bagaimana metode yang terbaik untuk tahfiz ini, apalagi di jam-jam rawan seperti
di jam siang, apalagi kelas tikus. Ya, itu benar-benar kalau setengah jam pertama mungkin kondusif, tapi kalau udah jam mau pertengahan sampai pulang itu sudah tidak kondusif lagi. Jadi waktu tahfiz itu 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, jumlah anak 27. Jadi kadang 1 minggu itu tidak tercover semuanya untuk setoran. Di minggu depan pun didahulukan yang belum setoran, yang ini tidak dapat gitu. Jadinya ada yang cepat sekali perkembangan tahfiznya, ada yang situ-situ aja bahkan tidak nambah-nambah karena terfokus ke anak ini tertinggal, terfokus ini tertinggal. Jadi kira-kira ada dari Ustazah Mauri atau dari Ustazah lain juga boleh kalau sarannya mungkin walaupun kami sudah berpengalaman di tahfiz tapi kami butuh juga tahfiz itu kan 2 kelas dihandle oleh 1 guru kan misalkan murid itu kan 4 kemarin, jadi yang dihandlenya cuma 2 kelas dan mungkin itu lebih kondusif. Tapi kalau sekarang kan tahfiz aja 1 guru megang 6-5 kelas, jadi itu pun kayaknya butuh pencerahan dalam metodenya atau ada tambahan solusi yang gitu. Jamnya pagi mungkin bagus ya. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan itu mungkin seperti tadi dengan adanya menggambar, kaligrafi, ya mungkin dengan membuat kaligrafi, mewarnai kaligrafi, mungkin juga bernasib mungkin. Ya, nanti juga ada games. Jadi pada saat sudah menerawang berhentikan dulu sebentar. Masuk ke gamesnya. Sambung ayatnya, terasa gitu. Masukkan dari Ustaz lain. Silakan. Masya Allah. Dan mungkin masukan juga dari anak kita menengok program dari SDT yang lain. Jadi memang setiap pagi itu mereka tahfiz dulu ya. Datang ke sekolah, mereka pas waktu duha ya. Ini berapa waktu duha mulai? Jam 7. Berarti ya, pas masuk jam 7 mereka langsung diarahkan ke masjid sholat duha. Setelah itu mereka merojaah sampai setengah 8 mereka itu. Jadi solusi yang lain barangkali memang harus ditambah dulu tahfiznya ya. Karena kalau belajar tahfiz 2 kali seminggu memang tidak sangat efektif. Apapun dulu tahfiznya kalau waktu ujian yang kurang tidak akan berhasil itu. Kemudian yang selanjutnya kalau bisa, Anda juga pernah suka sama Ustaz Jeffrey dulu yang tadarus sama tahfiz ini namanya Al-Quran dan itu langsung dikonekkan ke kurikulum TPQ. Jadi disampaikan ada juga bagi guru yang ngajar dan ada sertifikasi dan nama juga tuh nanti dibagi sama-sama kalau terserah gimana pengaturannya. Mungkin itu keselamatan. Terima kasih Ustaz semuanya. Mungkin misalnya juga sudah berpengalaman. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya kita terlalu fobia dengan tahfiz ini di kelas gitu. Jadi belajar buka Al-Quran, baca ta'awuz, sekarang ada keadaan seperti ini, seperti itu gitu. Nggak ada salah juga kita coba anak-anak yang aktif kayak kelas 3A ya, itu mereka dibawa keluar gitu, ya. Di lapangan boleh, misalnya sambil main bola, orang main bola kan harus baca Al-Quran. Ternyata anak-anak kelas itu lebih ketantang. Jadi kalau mereka dikasih tantangan itu, mereka oke saja ya. Jadi kalau nggak bisa kayak seperti Zian misalnya, dia termasuk anak yang kinestetik, tapi sudah sedikit audio. Dia lihat, karena kondisi keluarga seperti itu. Jadi dia sambil bermain, sambil makan kue dia bisa. Kita di situ Al-Quran itu bukan hanya di kelas saja, dulu dia malu membaca Al-Quran. Jadi anak-anak itu kayak coba di Aroyan, kemudian ada teman yang ada di Aroyan. Bahkan nggak ada guru dan seperti itu nggak ada. Jadi semuanya walas. Jadi setiap kegiatan anak, apapun kegiatan anak itu catatnya. Anak menjatuhkan gelas, si A menjatuhkan gelas. Justru besoknya dia kemudian dia menjatuhkan gelas lagi. Tidak diambilnya gelas tersebut. Jadi ada catatan-catatan, mereka nggak punya lapor kan. Jadi mereka cuma catat gelas, memang kayak CD gitu mereka makan gitu. Tidak salah sih kalau dicoba gitu. Dan kita pun metode-metode yang kita pakai itu metode-metode tradisional dan itu saja kalau Al-Quran ya, baca, ikuti, habis itu ulang kembali lalu baca lagi. Al-Quran itu sekarang sudah berkembang sesuai dengan perkembangan seperti anak-anak Palestina itu mereka sambil
mendengarkan bom agama itu kan baca Al-Quran juga. Jadi sebenarnya kebiasaan membaca Al-Quran itu sebenarnya harus dibiasakan di SD itu ya, harus ada speaker kelas misalnya. Ya, setiap pagi mereka mendengarkan Al-Quran, pasti sejuk apanya. Jadi membiasakan mereka dengan membaca Al-Quran, insya Allah. Dan guru tahfiz pun nggak ada disuruh membaca Al-Quran, mereka udah baca Al-Quran sendiri. Ya. Nggak perlu kita teriak-teriak ataupun mereka udah dengarkan Al-Quran, mereka akan sejuk. Insya Allah mereka akan kita pun sama-sama masuk surga ini. Kalau dengan biasa karena Al-Quran itu bahasa surga sebenarnya. Terima kasih ya. Bukan guru ya. Enggak isi ya. Kita isi juga bisa dilaksanakan seperti Mas Basario dan sendiri tadi. Jadi besok enggak isi belajar di lapangan enggak isi. Ada ke lapangan. Ya, sekali. Atau Sadio. Artinya mungkin ini kalau anak Sadio bisa kita yang tetap cara mengajarkan takbir tetap harus mendengarkan apa sama tetap. Tapi mungkin di sela itu kita berikan sesuatu yang buat menghilangkan kejenuhannya. Mungkin dengan kayak tadi permainan game segala macam. Nah, jadi apalagi kalau anak kita kasih tantangan berhasil dia boleh ini tetap dalam pengawasan kita. Nah, cuma kembali lagi yang tadi itu anak harus diberikan kebebasan mereka lewat batas. Itu mungkin yang perlu kita mungkin juga tadi taman jam bisa dilihat, kemudian mungkin jamnya sebentar tapi sering. Nanti jadi anak bosan, tapi dia tetap bisa sekolah. Mungkin itu atau ada tambahan lagi, ada atau kita tunggu? Nah, ya. Baik, Ustazah. Mungkin ini tambahin juga sedikit untuk gamenya gitu. Bikin ibaratnya kan awal-awal kita kan fokus itu. Mereka fokus apa? Nah, hasil dari hafalan mereka itu kita bikinkan gamenya. Misalnya game isi berantai. Nah, kita susun mereka kan dari beberapa kelompok gitu. Nanti kita bisikkan ke teman di belakang suratnya, ayatnya. Nanti dia menyampaikan ke teman. Nanti teman di depan menyebutkan apa surat yang ayat yang dibaca tadi. Itu mungkin bisa satu. Kemudian mungkin bisa game kartu. Kita bikinkan misalnya kita hari ini surat apa hafalannya gitu. Kita bikinkan kartu tapi potongan ayat. Nanti ketika mereka dapat potongan ayat itu, minta mereka menyambungnya atau bisa membacanya dari awal gitu. Jadi bikin kegiatan menarik atau bisa juga game, tapi nanti siapa yang kalah, maksudnya kayak game tepuk-tepuk gitu, tapi dia nggak bisa ikut gitu. Nah, dapat dia karena dia nggak dapat ikut, jadi ikutnya kita dulu baca ayat. Mungkin bisa seperti itu. Mungkin itu aja yang Terima kasih Pak. Mungkin satu lagi dari ya. bukan untuk terkait apanya metode, tapi sebagai apa namanya melihat dari beberapa tahfiz, tempat tahfiz seperti anak-anak gitu. Jadi anak-anak kita ini bukan sebenarnya untuk menangkap gitu. Jadi kalau bisa mungkin bisa diangkatkan dari dana pos setiap kelas itu ada speaker gitu. Speakernya yang berarti terhubung dari guru pikir setiap pagi nanti atau setiap istirahat dibunyikan suratnya lagi kayak gitu nih. Setelah itu jadi ketika guru tahfiz nanti memberikan apa ayat nanti lagi yang akan disampaikan di kelas atau sampai yang mana lagi yaitu batasnya, jadi anak itu mudah lagi gitu nih. Karena sering didengarkan sama anak itu mudah dapatnya sama mereka walaupun mereka belum bisa membaca gitu kan. Karena melihat apa namanya ketika pertemuan bagi murid tahfiz anak usia dini gitu nih, jadi mereka baru berumur 6 tahun sudah hafal 30 juz karena dengan sering mendengar gitu. Jadi mereka karena sering mendengar terus, dan juga di satu sisi kalau kita sering memutarkan Al-Quran, anak kita juga akan mengulang nanti karena Al-Quran ada mainnya di kelas ini. Jadi mereka juga membaca terus gitu. Semoga nanti bisa anak-anak kita justru lebih banyak nanti mereka ketika sudah banyak yang hafal. Sekian itu dari anak. Langsung ditembak Desi. Ada hal yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan, anak mohon maaf ya. Alat tuh sih.